berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 120 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini kaidah yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada engkau wahai Muhammad sampai kau mengikuti agama mereka ya. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka ya. Ini kaidah penting ya. Mengingatkan kepada kita tentang bermuamalah dengan orang-orang kafir, terutama Yahudi dan Nasrani ya. Karena kita tahu bahwasanya kita sering berinteraksi dengan mereka, dan kita orang Yahudi akan datang, akan ada terus sampai hari kiamat. Bahkan Rasulullah mengabarkan bahwasanya di antara musuh kaum muslimin pada hari kiamat kelak adalah orang Yahudi, dan mereka akan mengikuti Dajjal, dan terjadi peperangan dahsyat antara kaum muslimin dengan Dajjal dan para pengikutnya di antara orang Yahudi ya. Mereka ahlul kitab ya, kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan cara yang baik ya. Ya, bahkan dalam perdebatan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billatihi ahsan illa alladziina dzalamu minhum." Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Allah perintahkan untuk berdebat pun cara yang baik. Maka ini isyarat kita bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik. Berdebat saja, untuk berdebat saja yang saatnya kita gontok-gontokan harus berbuat dengan cara yang baik. Apalagi yang bermuamalah keseharian. Bermuamalah keseharian. Begitu ada hubungan dekat dengan Yahudi dan Nasara sampai Allah menghalalkan menikahi wanita-wanita Yahudiyah dan wanita-wanita Nasraniyah, dibolehkan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hilakum wa ta'amul lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanan mereka, sembelihan mereka dari ahlul kitab halal bagi kalian sebagaimana sembelihan kalian halal bagi mereka. Dan wanita-wanita dari mereka dari ahlul kitab halal kalian untuk kalian nikahi, ya, tidak jadi masalah. Menunjukkan interaksi banyak antara kaum muslimin dengan kaum ahlul kitab. Dan itu dipraktikkan di zaman Nabi SAW, dipraktikkan di kalangan para sahabat, bahwasanya mereka hidup bertetangga dengan Yahudi atau Nasrani. Di zaman sahabat kebanyakannya Yahudi. Tetapi bagaimanapun kita berbuat baik kepada mereka, kita harus sadar bahwasanya mereka tidak akan ridha ya, sampai kita mengikuti agama mereka. Maka hendaknya kita bermuamalah dengan batasan-batasan yang syar'i, tidak boleh berlebihan. Kalian berlebihan pun mereka tidak akan ridha sampai kita ikuti agama mereka. Sampai kita ikuti agama mereka. Ya. Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian dan tidak musuhi agama kalian. Ya, kalian berbuat baik kepada mereka silakan, berbuat adil kepada mereka, ya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang adil. Bahkan tidak boleh kita menzalimi mereka ya, dengan mensifati yang tidak benar ya. Kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum buat kalian tidak berbuat adil kepada kaum yang kalian benci tersebut. I'dilu, berbuat adilah, wa aqrabu littaqwa. Adil adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau kita bicara ayat-ayat bagaimana tentang bermuamalah dengan non-muslim, orang kafir, Yahudi Nasara, sangat banyak ya. Dan praktek Nabi SAW luar biasa, bagaimana Nabi SAW bertetangga dengan orang Yahudi. Bagaimana Nabi SAW menjenguk pembantunya yang Yahudi kemudian Nabi dakwah akhirnya dia masuk Islam ya. Bagaimana Rasulullah SAW memaafkan orang-orang Yahudi ya. Bagaimana para sahabat bermuamalah sampai berbelanja dengan orang Yahudi sampai Nabi SAW meninggal punya gade dengan orang Yahudi. Artinya Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka. Tapi ingat ada batasannya ya. Jangan sampai melampaui batas, bertasyabbuh dengan mereka, tidak boleh meniru mereka. Tidak boleh. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyelisih Yahudi. Ya. Rasulullah menyuruh untuk misalnya menyemir rambut, orang Yahudi tidak menyemir rambut mereka. Rasulullah SAW suruh di zaman Nabi untuk sholat dengan menggunakan khuf. Karena mereka sholat tidak menggunakan khuf. Rasulullah suruh menyelisihi. Ya. Baik perkara ibadah maupun perkara tradisi. Ya. Rasulullah SAW suruh menyelisihi. Ya, jangan ikuti mereka. Rasulullah mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, Allah turunkan firman-Nya, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara."
Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai hatta tattabi'a millatahum, sampai kau mengikuti sampai engkau mengikuti agama mereka. Ya. Hati-hati, waspada. Jangan kita melampaui batas dalam bersikap sampai akhirnya kita meniru-niru agama mereka, ikut serta dalam perayaan-perayaan mereka, ya. Mereka tidak bakalan ridho, ya. Nah, kalau kita sudah mengikuti mereka dalam agama mereka, itu mereka suka. Ya. Ini yang mereka cari, ya. Ingin kita ikut seperti mereka, beribadah bersama mereka, merayakan bersama mereka, itu mereka sukai. Dan itu Allah larang. Jangan ikuti agama mereka. Kenapa? Agama mereka agama kesyirikan. Berbuat baik, oke. Allah yang suruh berbuat baik. Bahkan dalam berdebat saja suruh baik kepada mereka. Nabi SAW mempraktekkan berbuat baik, tapi untuk urusan agama, enggak. Ya. Kata Nabi dalam perjanjian Wasiqatul Madinah, piagam Madinah, lil muslimina dinuhum walil yahudi dinuhum. Kaum muslimin punya agama sendiri, orang Yahudi punya agama sendiri. Dan Allah turunkan ayat, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Harus jelas. Tamayus, kaum muslimin harus punya identitas yang jelas, bukan yang tidak jelas. Ini kita sedihkan sekarang, zaman sekarang orang enggak tahu, ingin cari keridhaan Yahudi Nasara, ingin mencari keridhaan mereka, ingin cari muka di hadapan mereka, berlebih-lebihan. Sampai ibadah dalam maulidan di gereja, kemudian apa maksudnya ya? Ya. Solawatan di dalam gereja, ya. Natalan bareng di gereja, ya. Apa begitu yang disukai oleh Nabi SAW? Ya. Apakah begitu yang dimaksudkan oleh Allah, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan ridho sampai kalian mengikuti agama kalian. Kalian ingin mencari keridhaan orang Yahudi Nasara dengan cara mengikuti agama mereka, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Maka seorang waspada, ya. Allah ingatkan Nabi SAW, Allah menggunakan walan, mereka tidak bakalan ridho. Bukan berarti kita bermusuhan perang dengan mereka, tidak. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya berbuat baik. Ya, bagaimana sahabat menyuruh keluarganya untuk membuat makanan kepada tetangganya Yahudi. Ketika dia tanya, sudah bikin iya sudah makanan. Kalian kirim enggak kepada Yahudi tersebut? Tetanggaku, kata mereka tidak. Kata dia, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril datang kepadaku, mengingatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris. Kemudian dia bikin makanan buat diberikan kepada Yahudi. Ya, taib, kita bermuamalah ada batasannya. Adapun sudah masalah keagamaan, ya acara ritual keagamaan mereka, maka tidak boleh. Ada batasannya. Dan itu yang mereka ingin, agar kita seperti mereka. Kita bangga, alhamdulillah kita Islam, tauhid. Yang disembah cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah nabi. Kita tidak menyembah manusia. Tidak. Kita tidak menyembah wali, kita tidak menyembah sunan, kita tidak menyembah malaikat, tidak menyembah jin. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita berlebih-lebihan, toleransi, akhirnya ikut serta dalam acara-acara keagamaan mereka, ya. Ya, kapan kita mendakwahi mereka? Kapan kita ingatkan bahwasanya sebagaimana Nabi mengirim surat kepada Heraklius, ya. Ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Jelas Nabi mengenai Heraklius. Raja Romawi Nabi kirim kepada, lihat bagaimana Nabi bermuamalah dengan cara yang baik. Nabi tulis ila azimil Rum, ila Herakl azimil Rum. Perhatikan Nabi bagaimana bermuamalah yang baik kepada Heraklius, penguasa atau pembesar Romawi. Jelas Nabi ngakui dia penguasa. Nabi tidak merendahkan, wahai si kafir, wahai si musyrik. Enggak. Nabi sampaikan ketika duniawi, Rasulullah sebutkan. Nabi tidak si kafir, si enggak. Nabi bilang ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Jelas. Tapi apa isinya? Isinya masalah dunia. Rasulullah dakwahi mereka. Ya. Kata Nabi, ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Wa ahlul kitab, marilah kita sama-sama menuju satu kalimat yang sama. Itu kalimat tauhid. Jangan kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan kita berbuat syirik sama sekali. Jangan sebagian kita mengangkat sebagian yang lain menjadi tuhan-tuhan selain Allah. Kemudian Nabi di akhir mengatakan fa in tawallait, ya.
Kalau kau masuk Islam, ya, bagi kau mendapatkan dua pahala. Pahala selama kau Nasrani dan pahala kau masuk Islam. Tapi wa in tawallait, kalau kau berpaling, tidak mau terima Islam dariku, fa alaika itsmul arisin, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Jelas. Ya, Nabi dakwahi. Nah, kita ingin ketika berinteraksi dengan orang-orang Yahudi Nasara, kita ingin islamisasi, kita ingin mereka masuk Islam. Kita ingin demikian. Bukan kita berinteraksi dan mereka merasa mereka nyaman dalam kesyirikan mereka. Sehingga mereka semakin pede dengan kesyirikan mereka. Itu salah, berarti cara kita berarti salah. Nabi berbuat baik kepada Yahudi, tapi Nabi dakwahi mereka. Nabi bahkan cuma bukan dakwahi orang Yahudi dalam kota Madinah. Bahkan Nabi kirim sahabat untuk mendakwahi Yahudi sampai di Yaman. Ketika Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal, kata Nabi, innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, hati-hati kau akan mendapati ahlul kitab di sana. Maka siapkanlah dirimu. Dakwah. Falyakun awwala ma tadum ilai syahadatu alla ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau dakwah pertama engkau adalah agar mereka bertauhid, bersyahadatain. Ya. Ini yang kita ingin, islamisasi. Karena kita tahu Islam rahmat. Bagaimana agama tidak rahmat? Rahmat. Tauhid rahmat. Melepaskan seorang dari ketergantungan kepada makhluk agar dia bergantung kepada Rabbul Alamin. Jadi Rasulullah berbuat baik dengan aturan yang di mana Rasulullah tetap mendakwahi mereka. Agar mereka tahu kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, yang sangat dibenci oleh Rabbul Alamin. Bukan sebaliknya kita bermuamalah dengan mereka seakan-akan mereka merasa tentram dengan agama mereka, bahwasanya mereka juga benar. Dengan sikap kita menghormati kesyirikan mereka, dengan sikap kita ikut-ikutan, ini gimana sih? Kita mencari keridhaan mereka dengan mengikuti agama mereka, itulah yang Allah ingatkan. Walan tardha ankal yahudu walan nasara tattabi' millatahum. Yahudi Nasrani tidak akan ridha sampai kalian mengikuti agama mereka, ya, sampai kalian ikut acara-acara ibadah mereka, baru mereka senang, ya. Nah, kita tidak larang seperti itu. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat kita hidup bernegara dengan berbagai macam agama, ada toleransi, ada batasannya, ya. Tapi ada kaidah dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Kecuali agama itu kaidah itu kita buang boleh, mau buang silakan. Ini kaidah, walan tardha ankal yahudu walan nasara tattabi' millatahum. Ya, tidak akan ridha kepada engkau orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini ayat berlaku sampai sekarang. Ayat berlaku sampai sekarang. Berbuat baiklah kepada sama manusia, tapi ingat hukum-hukum Allah tetap berlaku. Lihatlah Allah berfirman dalam satu ayat, jadi renungan bagi kita semua. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Allah bercerita orang Yahudi, banyak dari ahlul kitab berangan-angan agar kalian kufur kembali. Banyak ahlul kitab ingin kalian murtad. Makanya mereka melakukan kristenisasi. Murtad meninggalkan tauhid menuju kesyirikan. Mereka senang hal itu. Hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak itu sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, kita waspada, ya. Kita ini justru ingin menularkan Islam kita kepada mereka, bukan membuat mereka bangga dengan kesyirikan yang sedang mereka lakukan, ya. Dan mereka berangan-angan agar kita bisa syirik seperti mereka, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab.